satu persatu. Yang pertama yaitu gini pertanyaannya. Kalau garis gelombang bisa nggak disambung gitu? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba garis gelombang ya. Nah, kita buat dulu garisnya ya, bergelombang seperti ini. Seperti biasa, kita langsung aja klik objeknya sambil tekan shift. Nah, sambil tekan shift ini akan menjadi dua objek yang terseleksi, atau kita langsung saja drag seleksi semuanya. Setelah seleksi semuanya, kita langsung ke combine atau Ctrl L. Oke, kita langsung saja Ctrl L. Nah, setelah combine, kita double klik. Nah, double klik itu akan menuju ke shape tool atau F10 ya. Kita langsung saja. Nah, ini kita seleksi, ujungnya kita seleksi, langsung saja kita sambung. Nah, otomatis akan tersambung. Sekali lagi, kita join to nodes. Nah, akan tersambung. Dan sekali lagi, nah, maka dari gelombang garis gelombang ini akan tersambung satu persatu. Oke, terus untuk selanjutnya cara memutar line agar ukurannya tidak berubah bagaimana? Ukuran line. Nah, ukuran line itu kan ini terlihat besar ya, ukurannya yaitu 16 poin. 16 poin jika kita putar atau kecilkan ya. Kita putar, ini namanya putar atau transform. Terus yang ini karena lingkarannya tidak bisa, nggak kurang kelihatan kalau kita putar atau transform. Nah, kita lihat, kita kecilkan dulu di ujungnya. Nah, maka akan terlihat warna yang di tengah itu, objek itu akan terlihat kecil, dan lainnya itu akan terlihat besar. Kita akan offset dulu, undo. Nah, untuk agar skalanya itu tetap, kita langsung saja objeknya kita seleksi, terus kita menuju ke pojok kanan ini ya, yang berupa pen tool ini, yang outline, kita double klik saja, double klik. Nah, maka akan muncul ukuran ya, maka akan muncul ukuran. Nah, setelah muncul ukuran, di sini ada, kita bisa pilih ya, bisa jadi ukuran yang lebih besar. Kita pakai yang 16 poin ya. Nah, di sini kita akan atur apa itu yang namanya scale with object ya. Scale with object kita coba aja ya. Kita centang, oke. Nah, maka kita akan coba distort atau kecilkan. Nah, ukurannya akan terlihat sama ya. Jadi beda ya. Kita bisa bandingkan dengan yang satu. Nah, ya kan? Terlihat beda kan? Terlihat beda. Nah, kita coba dengan yang objek yang satu ini. Kita coba putar, tandai seleksi objeknya, double klik di gambar icon pen ini, terus kita scale with object, oke. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Nah, jadi tidak berubah ukuran dari outline itu sendiri. Oke, kita lanjut ketiga. Cara menggabungkan di tengah suatu garis bagaimana? Kita buat objeknya dulu, garisnya dulu ya, bisa pakai pen tool ya. Setelah kita buat, kita double klik saja, maka akan langsung menuju ke shape tool. Setelah masuk ke shape tool, kita mau tandain, mau dilengkungkan kira-kira di mana ya, objeknya itu mau dilengkungkan di mana. Misal mau di tengah, kita double klik aja dengan muncul tanda ya, pakai shape tool,
Setelah muncul node, nah, ini bisa dihilangkan atau bisa dimunculkan juga dengan cara double klik. Ya, ada, hilang. Oke, double klik jadi ada. Nah, setelah ada, kita seleksi yang node yang tengah ini, terus kita pilih yang namanya convert to curve. Ya, convert to curve. Oke, nah setelah itu akan muncul tanda panah yang seperti ini. Nah, ini kita bisa atur. Terus yang kedua, ya, jika kita juga mau melakukan yang ini, kita tidak perlu menambahkan lagi. Jadi kita langsung saja seleksi node yang ujung kanan sebelahnya. Kita langsung ke icon convert to curve. Nah, maka juga akan muncul tanda ini. Nah, tanda ini bisa tarik ya, bisa dipanjangkan atau bisa dipendekkan. Nah, untuk menghilangkannya, kalian bisa double klik ini, atau mungkin yang tengah mau dihilangkan, terus kita seleksi salah satunya atau dua-duanya. Nah, ini akan muncul arah panahnya, ya. Jadi kita bisa tarik sesuka kita, mau di seperti apakan lengkungannya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu setelah dipotong pakai break curve, gimana cara ngasih warna berbeda antara line satu dengan yang satunya. Oke, kita coba ini pen tool ya. Kita pakai pen tool. Nah, ini belum kepotong atau belum di break groove. Nah, maka dari itu kita buat dulu break groove-nya, kita kasih di tengah. Nah, ini kan masih tersambung ya. Tersambung, atau bisa kita kasih apa namanya, curve-nya. Kita kasih curve-nya dua-duanya. Nah, ini sekarang kita coba potongnya break groove. Oke, nah setelah dipotong, kita bisa dipisahkan dulu antara garis yang satu dengan yang satunya lagi, ya. Nah, karena ini posisi masih tergabung atau namanya itu kekombin ya, masih kekombin, kita pecahkan dulu atau dipisahkan ya, dipisahkan kita dengan cara objek, nah, break curve apart atau Ctrl K ya, break curve atau Ctrl K ya. Jadi kedua garis ini otomatis akan terpisah. Jadi kita bisa mewarnai salah satu atau keduanya garis tersebut. Kita coba untuk cara mewarnainya dengan cara kita pilih di sini, yaitu dengan tanda pen ini ya, yang di bawah di pojok kanan ini, kita double klik saja. Nah, di sini kita pilih pewarnaannya, yaitu di color. Nah, itu kita bisa pilih warnanya ya, sesuaikan, atau mungkin kita bisa pilih warnanya sesuai kalau yang kalian inginkan warnanya ya, bisa pilih kalian sendiri. Atau jika tidak memilih di sini, yang paling termudah adalah kita klik salah satu objek yang mau kita warnai dan kita pilih warna di pojok kanan ya. Di pojok kanan ini ada RGB dan CMYK. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Nah, kita tinggal klik kanan aja. Nah, klik kanan karena ini berupa apa namanya, garis ya. Ini masih garis ya. Kita klik kanan.
klik kanan, terserah kalian mau warna yang apa. Oke. Beda lagi dengan yang objek yaitu objek lingkaran atau persegi ya. Jadi kalau kita mau mewarnai outline-nya, kita bisa pilih itu yaitu dengan cara klik kanan. Nah, berubah kan? Kalau untuk mewarnai tengahnya atau objeknya, kita bisa klik kiri. Nah, klik kiri ya. Maka objeknya akan berubah warna sesuai yang kalian inginkan. Dan jika tidak mau diwarnai ya atau tanpa warna, itu kita pilih yang ada tanda garis miringnya warna merah ini. Klik kanan maupun klik kiri sesuai yang kalian inginkan. Kalau klik kiri itu adalah objeknya, kalau klik kanan adalah outline atau garisnya. Nah, ya. Terus ini berubah, kita bisa setting lagi ke 16. Terus kita mau warna yang tengah, klik kiri. Oke. Untuk selanjutnya yaitu cara gabung 3 garis. Garis yang terakhir mau saya gabungin berada di tengah, biar garisnya pas gimana ya. Nah, semisalnya kita buat 3 garis, kita buat 3 garis ya terpisah. Kita mau gabungin, semisal garisnya kok geser seperti ini, kita bisa langsung saja seleksi ketiga-tiganya ya, karena ini posisinya berbeda. Itu kita langsung ke keyboard, yaitu kita pencet tombol E ya, tombol E. Nah, tombol E itu adalah senternya, yaitu center garisnya. Beda lagi kalau kita seleksi objeknya terus kita center pakai keyboard C, kita akan lihat, nah objeknya akan menjadi ke tengah dan bergeser ya. Jadi bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan. Nah, kalau E itu yang tengah ini bisa ke atas, kita coba posisikan. Kalau kita keyboard C, nah ini akan mensesuaikan yang ke tengah juga, tapi dengan apa namanya ini ke horizontal ya, horizontal. Nah, untuk cara menggabungkan ini seperti tadi, ini beda. E langsung kita ke combine dan kita bisa langsung menggabungkannya dengan cara mendouble klik, terus kita seleksi 2 node ini, kita sambungkan saja 2 node ini ya, kita sambungkan saja dengan cara join to node ya, join to node. Nah, makanya secara otomatis akan tergabung. Oke, mungkin itu saja dulu untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, dan jika ada kesempatan mungkin saya akan bahas videonya satu persatu. Terus dukung channel Desain Art agar channelnya semakin berkembang. Tanpa dari komentar atau feedback support dari kalian semua, channel ini tidak akan
dapat berkembang. Oke, terima kasih. Di video selanjutnya